Sekali, Alhamdulillah. melihat banyak guru yang mau belajar. Iya, benar. Baik, kita langsung saja bincang-bincangnya ya, Mas Buki. Pertama-tama nih, apakah yang bisa Mas Buki sampaikan adanya transformasi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Silakan Mas Buki. Ya, jadi teman-teman, seperti kita ketahui bersama sejak Januari 2024 ini telah ada fitur pengelolaan kinerja guru KS, guru dan kepala sekolah di PMM, yang fitur ini bagian dari transformasi pengelolaan kinerja ASN gitu ya, yang dikontekstualisasikan untuk guru dan KS, sehingga punya 3 ciri, merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk kinerja yang berdampak. Ini bukan hanya terobosan di konteks Indonesia, tapi juga terobosan di konteks global, teman-teman. Ini langsung saya paparkan, Mbak Cinta. Iya, boleh silakan Mas Oke, Buki. oke, siap. Ya, sayangnya, bukan sayangnya sih, dalam setiap perubahan pasti selalu ada komunikasi-komunikasi yang kita klarifikasi terus-menerus gitu ya. Apalagi ketika kita bicara tentang Indonesia yang melibatkan jutaan guru, melibatkan ratusan daerah, melibatkan banyak unit, organisasi, dan satuan pendidikan, pasti sangat mungkin terjadi miskonsepsi, dan itu perlu kesabaran kita semua untuk terus-menerus membangun komunikasi untuk melakukan klarifikasi. Ini adalah salah satu upaya kita, teman-teman, untuk membongkar miskonsepsi agar kita bisa efektif melakukan transformasi. Jadi saya akan jelaskan dalam konteks untuk menanggapi miskonsepsi-miskonsepsi yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, seringkali kita merasa minder gitu ya. Wah, guru di Indonesia itu nggak enak, guru Indonesia itu segala macam. Teman-teman, dalam hal pengelolaan kinerja, eh, persoalan pengelolaan kinerja ini tidak hanya dirasakan di Indonesia. Ini adalah persoalan global. Ini salah satu evidence yang saya tunjukkan di bulan November 2023. Ini ada sebuah posting dari akun Edutopia yang punya follower ratusan ribu, dan di situ ada banyak sekali komentar yang mengeluhkan uh, berbagai isu terkait dengan pengelolaan kinerja. Jadi sebenarnya ini adalah isu global, dan bagaimana nanti terobosan kita itu sebenarnya tidak hanya menjawab tantangan-tantangan di Indonesia, tapi juga menjawab tantangan di level global. Kita masuk yang kedua. Nah, ini yang lebih menarik lagi miskonsepsinya. Transformasi pengelolaan kinerja guru KS atau guru dan kepala sekolah adalah ulah Kemendikbudristek. Wah, ini gara-gara Mas Menteri, orang aplikasi, makanya pola kinerjanya seperti itu, bla bla bla. Ini ya, ulah Kemendikbudristek gitu ya. Coba kita lihat kenyataannya seperti apa. Ya, transformasi guru dan kepala sekolah, teman-teman, itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari proses transformasi besar dalam hal pengelolaan ASN. Sehingga semua yang dilakukan dalam transformasi guru dan kepala sekolah ini mengacu pada bagaimana proses transformasi yang ada di ASN, terutama yang diatur di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 maupun Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Artinya apa? Pengelolaan kinerja guru dan KS yang baru ini bukan ulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek semata gitu ya, tapi ini adalah upaya kita bersama-sama di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan layanan. Jadi yang merasakan atau yang menjadi bagian dari transformasi ini bukan hanya guru dan KS, tapi seluruh ASN. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering dikeluhkan. Wah, ini kalau ngerjakan di aplikasi, pola kinerja dan segala macam, kapan ngurusi kelasnya, kapan ngurusi pembelajaran? Katanya guru disuruh memperhatikan murid, kok malah sekarang asik main aplikasi terus-menerus. Terus jadi ada miskonsepsi pengelolaan kinerja ini hanya menambah beban pekerjaan.
tidak ada manfaatnya buat guru dan kepala sekolah. Mari kita telusuri. Nah, teman-teman, pengelolaan kinerja itu memang juga harus berkembang gitu ya. Secara paradigmatik itu juga ada perkembangan dari paradigma pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Di paradigma pengendalian, pengelolaan kinerja itu bertujuan untuk mengurangi resiko penyimpangan. Oleh karena itu ada banyak sekali prosedur dan administrasi yang harus disiapkan untuk memastikan seluruh pegawai itu patuh, gitu ya. Di dalam paradigma ini, yang namanya kekeliruan adalah aib yang harus ditutupi. Yang paradigma yang kedua, pencapaian, memastikan pencapaian target tujuannya, di sana akan ada banyak indikator yang harus dimonitoring terus-menerus, dan untuk membentuk perilaku yang orientasinya pada target. Kenaikan nilai UN, nilai UN-nya harus segini minimal, KKM-nya minimal harus segini, kalau teman-teman masih ingat ya. Pokoknya harus orientasinya pada hasil target setinggi-tingginya. Dalam konteks ini pun kekeliruan adalah aib yang perlu ditutupi. Nah, kita bergerak yang paradigma terbaru teman-teman, yaitu paradigma pembelajaran. Jadi yang belajar itu bukan hanya murid, tapi juga guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah yang lain. Tujuannya apa? Memastikan adanya peningkatan. Ya, kata kuncinya peningkatan. Oleh karena itu, cirinya adalah banyak kesempatan dan dukungan belajar. Ya, karena tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan. Perilaku yang mau dibentuk adalah perilaku dan kebiasaan belajar. Teman-teman kalau memantau akun PMM itu ada program belajar 15 menit setiap hari di PMM. Jadi itu yang mau dibangun teman-teman. 15 menit tapi itu efektif, berdampak, dan menghasilkan sesuatu. Dan itu bisa terpenuhi di aplikasi PMM. Dan menariknya di paradigma ini, yang namanya kekeliruan adalah kesempatan belajar, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana mengakui kekeliruan justru bisa mendapatkan nilai tinggi dalam pengelolaan kinerja PMM ini. Nanti kita lihat ya, ternyata mengakui kekeliruan itu malah justru menjadi sumber penilaian yang lebih baik dibandingkan menutup-nutupi. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi, teman-teman? Ini perubahannya yang terjadi dari sebelum 2023, selama 2023, dan setelah 2023. Sebelum 2023, teman-teman kalau masih ingat, kita disibukkan dengan DUPA, plus PKG untuk guru, dan plus PKKS untuk kepala sekolah. Untuk PKKS sendiri sebagai pengingat gitu ya, PKKS itu panduannya itu sampai 600 halaman teman-teman. Jadi baca panduannya aja udah panjang kali lebar gitu ya. PKG juga segitu. Ini teman-teman tahu lah di masa sebelumnya ini ada banyak tantangan, ada tumpang tindih indikator antara kompetensi dengan kinerja. Di sini pula juga ada transisi dari manual ke penggunaan aplikasi. Jadi penggunaan aplikasi itu tidak diawali oleh PMM. Kita ASN dikenalkan dengan aplikasi bahkan sebelum 2023. Jadi PMM sebenarnya adalah melanjutkan upaya-upaya yang telah dikerjakan sebelumnya. Selama 2023, ini adalah masa transisi, teman-teman. Ada permohonan RB tadi, yang itu menghapus DUPA, jadi DUPA dihapus, dan akhirnya di 2023, guru dan kepala sekolah menggunakan atau menyusun SKP yang disusun sendiri. Ada yang menggunakan aplikasi e-kinerja, ada yang menggunakan aplikasi dari Pemda. Beda-beda pengalamannya, beda-beda isiannya, jadi sangat susah ekosistem guru untuk saling belajar. Di sini ada banyak tantangan dan indikatornya belum dikontekstualisasikan dengan dunia pendidikan. Ya wajar teman-temannya karena ini masih masa transisi. Nah, semoga kita bisa melewati masa transisi ini dan masuk di tahun 2024 dengan pola baru. Yang pertama, memilih SKP-nya yang sudah disediakan, jadi tidak menyusun sendiri, tinggal memilih, terintegrasi dengan raport pendidikan, sudah nyambung langsung dengan indikator kinerja sekolah.
Yang kedua, menggunakan aplikasi PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi sekali ngisi di PMM, maka akan terisi di e-kinerja. Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini adalah masa transformasi, tentu masih ada tantangan-tantangan, masih ada miskonsepsi, tetapi indikatornya sudah kontekstual, sudah praktis, sudah memerdekakan dari beban administrasi, sehingga harapannya bisa berdampak besar pada pembelajaran. Nah, ini 3 cirinya teman-teman, merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Saya ulas saja langsung ke konsekuensi buat guru dan kepala sekolah gitu ya. Konsekuensinya lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan, kemudahan untuk mendapatkan bukti fisik pengembangan kompetensi, tidak perlu ribet soal bukti fisik pengembangan kompetensinya, terus guru KS tidak perlu menyusun sendiri RHK-nya, sudah disediakan, cukup diklik pilihan indikator yang relevan dengan pembelajaran. Jadi untuk menetapkan SPK SKP ini cukup waktu 15 menit gitu ya. Lebih cepat teman-teman nyusun SKP dibandingkan makan siang kita yang kadang berlama-lama dengan obrolan siang yang seru gitu ya. Dan yang ketiga, konsekuensi ketiga, semua upaya guru dan kepala sekolah berdampak langsung pada pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena fokusnya ada pada satu indikator, praktek kinerja yang telah dipilih dan disepakati, dan ini relevan dengan pembelajaran. Jadi melakukan pengelolaan kinerja berarti berdampak pada pembelajaran di kelas dan di sekolah kita. Itu yang miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga ini banyak sekali teman-teman yang ngejar-ngejar sertifikat karena mengasumsikan jumlah angka kredit yang didapatkan berdasarkan jumlah sertifikat yang dikumpulkan. Ini miskonsepsi teman-teman. Jadi angka kredit yang Bapak Ibu dapatkan tidak didasarkan pada jumlah sertifikat yang dikumpulkan. Itu adalah fase yang sebelumnya, yang dulu. Yang sekarang tidak. Jadi ini adalah ketentuan dari Menpan teman-teman ya, bukan ketentuan dari Kemendikbud. Memang ini arahan dari Kemenpan untuk semua ASN. Jadi bagaimana angka kredit sekarang diperhitungkan. Jadi ada penilaian kinerja pegawai oleh atasan, kemudian ditetapkan predikat kinerjanya, dan dari sana dikonversi ke angka kredit. Tidak ada jumlah sertifikat yang berkaitan dengan angka kreditnya. Jadi besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi semisal kalau predikat kinerjanya itu sangat baik pada jenjang ahli muda, maka angka kreditnya 25 didapatkan dari sini, ahli muda 25 dikali 150%, persen faktor pengali sangat baik, sehingga didapatkan angka kredit 37,5. Itulah cara untuk mendapatkan angka kredit teman-temannya. Tidak berdasarkan jumlah kegiatan atau jumlah sertifikat yang didapatkan. Jadi berhenti untuk kejar-kejaran. Ya, kita relax gitu ya. Nah, jadi apa sih variabel untuk pengelolaan kinerja? Jadi ada 4 variabelnya, 2 dinilai, 1 dipertimbangkan, 1 dikumpulkan. Yang dinilai adalah praktek kinerja, ini yang langsung terkait dengan pembelajaran, sama perilaku kerja, ya terkait dengan langsung dalam perilaku sehari-hari dalam bekerja, sementara pengembangan kompetensi itu faktornya dipertimbangkan. Dokumen akuntabilitas dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Ya. Nah, apa aja sih indikator kinerjanya? Ini teman-teman bisa pilih satu. Setiap guru bisa memilih 1 dari 8 indikator praktek kinerja ini, yang kemudian direview, dipertimbangkan oleh kepala sekolah berdasarkan rapot pendidikan. Mana sih yang perlu ditingkatkan gitu ya. Dan semua indikatornya, 8-8-nya, itu sangat relevan dengan pembelajaran. Kalau kita meningkatkan 1 dari 8 indikator ini, pasti juga meningkatkan pembelajaran di kelas dan di sekolah kita. Kepala sekolah juga sama, ini juga sangat relevan dengan apa yang sehari-hari dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga melakukan pengelolaan ini, melakukan peningkatan ini, berarti juga meningkatkan kinerja senyatanya di sekolah.
Nah, ini contoh untuk kegiatan pengembangan kompetensi ya teman-teman, tidak tidak tinggi teman-teman, minimal itu di 32, jadi bukan bukan minimal sih, untuk satu semester diharapkan guru dan kepala sekolah, menyelesaikan pengembangan kompetensi setara dengan 32 poin. Yang 32 poin itu makanya kalau sudah 33 berarti sudah di atas ekspektasi, ya. Sudah 32 sudah sesuai dengan ekspektasi. Tambahin satu aja, itu berarti sudah di atas ekspektasi. Dan 32 itu tidak susah teman-teman. 32 itu cukup mengikuti uh, salah Recording in satu progress. salah satu dari kegiatan yang mendapatkan 8 poin ini, atau salah 3 dari kegiatan yang dapat 12 poin, atau bahkan cukup satu kegiatan juga sudah cukup. Ya, menjadi penggerak Kombel, itu langsung dapat 36 poin. Udah nggak usah bingung yang lain-lain. Jadi intinya di sini adalah pilih kegiatan pengembangan kompetensi yang sesuai minat, yang realistis, bisa dikerjakan, gitu ya. Dan mungkin perlu variasi agar tidak bosan. Jangan pelatihan mandiri terus, itu bosan teman-teman. Divariasikan antara pelatihan mandiri dengan praktek observasi atau kegiatan pelatihan, atau menjadi narasumber, atau ikut kegiatan kombel juga boleh. Jadi silakan dibuat yang paling sesuai minat, realistis, dan variatif. Nah, miskonsep berikutnya, penilaian pada pengelolaan kinerja didasarkan pada kewenangan sistem dalam tanda kutip terhadap kesesuaian bukti fisik. Jadi yang banyak ditanyakan adalah, ini kalau pakai bukti fisik seperti ini boleh nggak? Pakai itu boleh nggak? Nah, ini kuncinya teman-teman. Saya beritahukan kuncinya. Ya, kuncinya pengelolaan kinerja itu sebenarnya alat bantu buat organisasi mencapai target atau tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks sekolah berarti untuk mencapai transformasi pembelajaran, di mana interaksi antara dalam pengelolaan kinerja itu adalah interaksi antara pegawai dengan pimpinan selaku atasan langsungnya. Nah, di regulasi yang teman-teman, kewenangan penuh penilaian kinerja pegawai ada pada pimpinan. Jadi kalau ada pertanyaan soal bukti fisiknya ini bisa diterima atau tidak, langsung konsultasikan, langsung diskusikan dengan pimpinan Anda. Ya, dan buat para pimpinan, buat kepala sekolah dan pengawas sekolah, ayo terbuka untuk mendiskusikan bukti-bukti fisik yang realistis dicapai oleh guru atau pegawainya. Karena kata kuncinya jangan ribet soal ketentuan-ketentuan administratif, tapi bagaimana energi kita lebih banyak untuk mencapai transformasi pembelajaran. Dan kuncinya di dua orang itu, ya, antara pegawai dengan pimpinan. Kalau dialognya bagus, dialognya kondusif, dialognya demokratis, itu relatif lancar. Jadi kuncinya di pimpinan ya teman-teman. Next, bagaimana penilaian praktek kinerjanya? Tadi ada yang pertanyaan, ini kok penilaiannya hanya melalui observasi kelas, apakah cukup valid? Teman-teman, ini salah satu miskonsepsinya juga. Ya, observasi kelas itu bukan mekanisme penilaian. Jadi tidak ada penilaian dalam observasi kelas atau observasi kinerja. Observasi kinerja digunakan untuk menentukan baseline atau kondisi awal praktek kinerjanya seperti apa. Kenapa kita perlu tahu kondisi awal? Karena kita ingin melakukan peningkatan. Jadi kita tahu titik berangkatnya dari mana, mau menuju kemana nanti di akhir semester. Nah, yang dinilai kemudian apa? Yang dinilai adalah upaya peningkatannya. Sekali lagi, dari sejak awal tadi ya, paradigmanya paradigma pembelajaran. Orientasinya pada peningkatan. Di penilaiannya pun yang dinilai adalah peningkatannya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk menjadi Superman yang serba sempurna, gitu ya. Yang dituntut dari kita itu adalah upaya untuk melakukan peningkatan. Nah, apa yang dinilai dari itu ada 3 variabel: upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan prakteknya. Upaya refleksi, apa yang ditanyakan
Ya, bagaimana, guru dan KS melakukan refleksi dalam menyadari tantangan untuk peningkatan kinerjanya. Sadar nggak, tantangan yang dihadapi? Bisa nggak, guru menjelaskan tantangannya? Eee, apakah guru atau kepala sekolah mengakui kelemahan kelemahan diri yang perlu ditingkatkan? Atau justru malah menyalahkan pihak lain atau menyalahkan keadaan? Ya, di sini teman-teman, semakin kita bicara tentang tantangan, bicara tentang kelemahan, bicara tentang kesulitan kita yang perlu diselesaikan, justru nilainya semakin bagus. Ya. Makanya tadi ini saya sebut di paradigma pembelajaran tadi, kelemahan diri itu bukan aib, tetapi sesuatu yang perlu dibicarakan secara terbuka dengan pimpinan kita, sehingga kita dan pimpinan bisa mencari solusi perbaikannya. Kalau kita tidak sadar kelemahan, maka kita tidak bisa melakukan peningkatan. Kalau kita tidak paham persoalannya, kita nggak bisa mencari solusinya. Jadi di sini teman-teman upaya refleksi tunjukkan tantangannya, kelemahannya, kesulitan apa sih untuk meningkatkan kinerja. Di upaya refleksi ini dibicarakan secara terbuka. Itu di fase mana? Di fase C kalau di sini diskusi tidak lanjut, dan di fase E refleksi tindak lanjut. Yang kedua adalah upaya mempelajari. Upaya mempelajari ini adalah apa? Bagaimana guru dan KS itu mempelajari solusinya. Tadi kan kelemahannya, kesulitannya ya. Yang kedua sekarang nyari solusinya, belajarnya. Eh, sudah melakukan upaya apa aja? Sudah ikut latihan apa aja? Sudah ikut mentoring apa aja? Sudah ikut coaching apa aja? Sudah melakukan simulasi apa aja? Upayanya untuk belajar. Ya. Dan ini dinilai di fase E, yang refleksi tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah perubahan praktek. Bagaimana sih perubahan prakteknya dari di akhir semester dibandingkan ketika observasi kelas. Nah, kalau ada perubahan, itu justru yang dicari. Oleh karena itu, teman-teman, saran saya ketika di observasi kelas, nggak usah nggak usah acting, nggak usah sok sempurna gitu ya. Apa adanya saja, alamiah, tunjukkan bagaimana praktek kinerja kita di awal. Ya, semakin alamiah, maka akan semakin memudahkan kita untuk menunjukkan adanya perubahan praktek di akhir semester. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Oke, ini nanti aja. Baik. Iya, baik. Nah, paparan dari Mas Buki